Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita akan belajar matematika bersama Umi. Nah, kita masih tetap belajar di pola bilangan. Karena banyak dari kalian yang belum paham, maka akan Umi jelaskan satu-satu. Kita mulai dari pengertiannya, kemudian jenis-jenisnya. Ada banyak sekali jenis pada pola bilangan, tapi kita akan belajar 3 jenis saja, oke? Nah, itu ada genap, ganjil, dan persegi panjang. Oke, kita akan masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu tentang pengertian pola bilangan. Sebelumnya, kalian pasti sudah punya catatan masing-masing tentang 2 pertemuan kita sebelumnya. Tapi Umi jelaskan lagi, apa sih pola bilangan itu? Pola bilangan adalah susunan bilangan yang memiliki bentuk teratur atau suatu bilangan yang tersusun dari beberapa bilangan lain yang membentuk pola. Nah, di situ ada Umi tekankan ada kata susunan dan teratur. Jadi dia harus tersusun bilangan tersebut dan teratur susunannya. Nah, kalau pola bilangan sebenarnya terbagi 2. Ada bilangan yang benar-benar berpola dan ada bilangan yang tidak berpola. Oke, kita bahas dulu yang pertama, yaitu bilangan berpola. Kalian bisa lihat contoh di bawah. Di situ ada beberapa bilangan yang disusun. Kita mulai dari 5, 10, 15, 20, 25, dan seterusnya. Kalau kalian perhatikan, mereka punya kesamaan atau tidak? Yakin punya? Kalau misalnya punya, kira-kira kesamaannya apa? Nah, benar. Kita akan baca keterangan di bawah bahwa pada barisan di atas, perbedaan dari satu bilangan ke bilangan yang lainnya adalah 5. Tidak berubah sampai di barisan selanjutnya. Jadi, kalau kalian sambung pola bilangan di atas, setelah 25 kira-kira berapa? Oke, yang jawab 30 benar. Nah, jadi selisihnya adalah 5. Sangat teratur. 5 ke 10, 5. 10 ke 15, 5. Kemudian, kalau kalian lihat lagi, jika kalian lihat bilangan terus-menerus bertambah, 5 ke 10 nilainya bertambah, 10 ke 15 nilainya bertambah. Dari yang terkecil ke yang terbesar. Nah, adapun bilangan yang tidak berpola sama sekali, kalian bisa lihat contohnya, yaitu 2, 3, 5, 6, 8, 4, 1, 9, dan seterusnya. Kalian akan cari berapa selisih mereka. Apa ada yang selisihnya 1? Ada juga yang 2. Wow, ada yang 3. Nah, mereka mempunyai selisih yang berbeda-beda. Dari 2 ke 3 selisihnya 1, artinya tinggal ditambahin 1. Namun, dari 6 ke 8 selisihnya 2. Dari 8 ke 4 selisihnya 4. Maka ini adalah bilangan yang tidak berpola. Oke, kita baca ya keterangan di bawahnya apakah benar. Kalau kita lihat pada barisan di atas, kita tidak dapat melihat selisih setiap bilangan. Ada yang mempunyai selisih 1 dan 2, bahkan lebih. Urutan bilangan juga naik turun. Dari terkecil ke besar, kemudian tiba-tiba turun lagi, kemudian naik lagi. Nah, bilangan seperti ini disebut bilangan yang tidak berpola. Oke, kita masuk ke jenis-jenis pola bilangan. Nah, ada banyak nih, kalau kalian lihat pohonnya sangat banyak. Kalau kalian hitung, dia ada 11 jenis. Namun, di pertemuan kali ini kita hanya belajar 3 dahulu. Oke, yang pertama itu bilangan genap, bilangan ganjil, kemudian bilangan persegi panjang. Polanya masing-masing berbeda ya nak, jadi akan Umi jelaskan satu-satu. Oh ya, jangan lupa untuk pohon dari jenis-jenis pola bilangan ini kalian catat di buku kalian. Jadi kalian sudah tahu sampai mana kalian belajar jenis-jenis pola bilangan. Karena di minggu depan akan kita lanjutkan, oke?
Tapi sebelum kalian masuk ke jenis-jenis pola bilangan, kalian harus tahu dulu unsur-unsurnya. Nah, kalau kita mau melanjutkan sebuah pola, kita mempunyai beberapa unsur yang harus kita masukkan. Yang pertama UN, N, SN, B, R, dan A. Kalian bisa lihat keterangannya itu apa. Kalau kurang jelas, kalian bisa bertanya di kolom komentar nanti, oke? Nah, mereka ini adalah bagian dari unsur-unsur pola bilangan di dalam sebuah rumus. Nah, jika kalian sudah mengerti tentang itu, maka kita akan masuk ke pola bilangan genap. Tahu dong, bilangan genap? Ya, bilangan genap adalah bilangan yang habis dibagi 2. Kalian bisa lihat 2, 4, 6, dan 8. Masing-masing punya selisih 2. Nah, kalau dia punya selisih 2, maka kita bisa buat rumusnya UN sama dengan 2 dikali N. N itu masing-masing diganti ya nak. Kalau misalnya dia di pola yang pertama, maka N-nya adalah N1. Kalau di pola kedua, N-nya adalah N2. Untuk selanjutnya bisa kalian lihat keterangannya ya. Nah, untuk pola bilangan ganjil sebenarnya hampir sama karena dia punya selisih 2. Namun, karena bilangan ganjil dimulai dari 1, maka dalam penggunaan rumusnya UN sama dengan 2 kali N kita kurangkan dengan 1. Selanjutnya, kita akan masuk ke pola bilangan persegi panjang. Kalian pasti masih ingat, yang namanya persegi panjang, panjang dan lebarnya tidak pernah sama. Nah, karena mereka tidak pernah sama, maka inilah yang mendasari bahwa rumusnya itu akan menjadi UN sama dengan N dikali N ditambah 1. Nah, jika kalian ingin mencari pola ketiga, berarti 3 dikali N ditambah 1. N-nya ganti 3. Ditambah 1, 4. Maka akan jadi 3 kali 4. Nah, 3 kali 4 adalah ukuran persegi panjang. Oke, segitu dulu ya kita belajar pola bilangannya. Kita belajar 3 aja. Jika ada yang ingin ditanyakan, kalian bisa tanyakan di kolom komentar atau di live meeting setelah ini. Jangan sampai melewatkan live meetingnya, karena kalian akan rugi. Pelajaran matematika harus banyak bertanya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam matematika.